Oke, langsung saya ya. Iya Pak. Silakan Mas Tuna menyiapkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sudah Pak? Sudah. Sudah. Oke. Absen saya mana? Absennya ini Pak. Sebentar nggak masuk ya? Masuk sakit. 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 Iya. Mas Anwar. Anwar sakit. Oke. Ini ada absen dulu ya. Ya Pak. Siap. Oke, Mas Muhammad Amir. Mas Dodi. Ini hadir. Mas Saiful Ibu sakit. sakit. Mas Anwar Anwar sakit. sakit ya. Sakit. Mas Rusna Hadir. sakit. Oke. Ini Mas Saiful dan Anwar sakit apa ini? Corona. 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 Hati-hati ya. Corona. Oke. Dulu kita kembali atau melanjutkan materi yang kemarin, materi tentang sabar kemarin ya. Iya. Jadi saya akan ulas kembali pengertian sabar itu seperti apa. Siapa yang tahu? Oh, saya langsung. Sabar, tidak marah. Sabar tidak marah dulu ya. Tidak marah. Simpel banget ya. Oke, nggak apa-apa karena sudah berani dijawab, saya akan kasih nilai tambah. Oke, selanjutnya siapa yang bisa? Mas Muhammad. Oke, Mas Muhammad silakan. Oke, jadi yang disampaikan Mas Muhammad juga benar, tapi masih kurang lengkap ya. Gak apa-apa, saya kasih nilai tambah. Oke, selanjutnya siapa lagi? Betul? Mau? Ya, silakan. Pengertian sabar ya. Ya, benar. Apa yang dikatakan Mas Sudi benar, bahwa sabar adalah menahan diri dan membatasi jiwa dari keinginan demi mencapai sesuatu yang baik atau yang lebih baik. Jadi pengertian sabar itu seperti itu, tidak seperti Mas Krisna. Kan sabar apa? Tidak marah. Tidak marah. Itu sebenarnya benar tapi kurang detail ya. Ya. Tuh. Jadi ketika kita bersabar, maka kita itu oleh Allah itu disayang. Jadi ada surat yang bunyi Innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang marah. orang-orang Yang sabar. sabar. Jadi bahasa kita itu sabar. Jadi Allah itu bersama orang yang sabar. Oke, ada yang menambahkan lagi? Sudah ya? Saya kira sudah paham semuanya tentang pengertian sabar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi pada pertemuan kali ini, yaitu pengertian tentang marah. Silahkan LKS-nya dibuka halaman 17. 17 ya? Iya Pak. Oke. Halaman 17. Tentang pengertian marah. Saya bacakan dulu pengertian marah. Imam Nawawi mendefinisikan marah adalah tekanan nafsu dari hati yang mengeluarkan darah pada bagian wajah yang berakibat timbulnya kebencian pada diri seseorang. Sedangkan Imam Ghazali marah bagaikan api yang menyala berkobar-kobar, menyerang, bergerak dan bergejolak pada diri manusia. Itu adalah pengertian marah dari kedua imam, yaitu Imam Nawawi dan Imam Ghazali. Jadi setelah kita mengetahui pengertian marah seperti itu, marah ini adalah perbuatan yang harus kita jauhi ataukah perbuatan yang harus kita teladani. Bagaimana maksudnya? Teladani ya? Betul. Ada yang lain gimana? Kalau Mas Rusna katanya marah itu adalah perbuatan yang harus kita teladani. Kalau yang lain, Mas Doni? Harus
jauhi. Oke. Jadi benar kan Mas Doni dan ya. Jadi kalau Mas Doni itu perbuatan yang harus kita jauhi. Oke. Itu adalah pengertian marah. Karena apa? Marah itu adalah perbuatan dari setan. Jadi kalau kita marah kita itu bisa saja dikatakan disebut dengan temannya Jadi Mas Doni nanti marah loh. Temannya setan. Jadi marah itu adalah perbuatannya setan. Maka dari itu kita itu harus menjauhi perbuatan marah. Oke. Dari perbuatan marah ini apakah saya ditanyakan? Tidak ya? Tidak. Oke. Lanjut kepada ini. Hadis tentang marah. Saya baca dulu nanti dituliskan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausini qala la taghdab farad dadan miraran qala la taghdab. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata di situ ada dibaca ya. Ya. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Janganlah kau marah." Lelaki itu mengulang-ulang pertanyaannya, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawab janganlah marah. Hadis riwayat Bukhari. Oke, di sini diriwayatkan oleh perawi yang sahih dan perawi lebih. Jadi hadis ini tidak usah diragukan lagi. Jadi benar-benar adanya. Oke, selanjutnya kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlalu menjawab, "Janganlah engkau marah." HR Bukhari. HR ini apa? HR hadis riwayat. Oke, hadis riwayat ya, bukan HR. Hadis riwayat. Oke. Maaf Pak, maaf. Oke, siap. Jadi untuk hadis ini sudah bisa dipahami ya, dari artinya, dari Arabnya sudah bisa dipahami ya. Nanti pertemuan minggu depan saya harap bisa menghafalkan ini semuanya. Minggu depan saya suruh maju ke depan untuk menghafalkan ini beserta artinya. Oke? Ini Pak. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mufradat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna ada rajulan seorang laki-laki qala berkata lin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berilah aku wasiat." Qala, kemudian Nabi menjawab, "La taghdab, jangan marah." Faraddada miraran, laki-laki itu mengulang-ulangi permintaannya. Qala ini kembali kepada Nabi, yaitu Nabi menjawab, "La taghdab, jangan marah." Jadi mufradat ayatnya seperti itu. Ada yang ditanyakan tentang mufradat ayatnya? Cukup. Jadi saya harap semuanya pertemuan ke depan bisa lancar semuanya ya. Sama Pak. Dan mufradatnya, karena saya mau mengetes berapa kepandaian menghafal kaliannya. Nanti ada nilai tambahan lagi untuk penghafalnya. Kalau tidak hafal Pak. Kalau hafal ya nanti ada konsekuensinya ya. Gimana? Ini Pak, siap. Bisa disepakati ya teman-teman semuanya? Bisa Pak. Oke.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengendalikan marah sesuai yang apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bisa dibuka halaman 20. Iya Pak. Pun. Oke, di situ ada yang pertama itu membaca kalimat ta'awud. Siapa yang pernah membaca kalimat ta'awud? Bagaimana? Mas Rusna? Bacaannya seperti apa? Ta'awud. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, benar. Untuk yang lain sudah tahu ya ta'awud itu seperti yang telah dicontohkan oleh Mas Rusna. Oke, kenapa sih kita harus membaca kalimat ta'awud? Karena di kalimat ta'awud itu ada kata-kata yang ada ayat yang berbunyi syaitonir rajim. Syaiton itu adalah artinya apa? Nyadoni. Maksudnya marah loh. Jadi syaitan itu artinya setan, gitu ya. Jadi harapannya ketika kita marah, ketika kita sedang emosi, tidak bisa mengendalikan diri, maka kita itu harus membaca kalimat ta'awud. Harapan kita agar setan yang mengganggu kita itu akan menjauh dari kita. Jadi solusi yang pertama itu kita harus membaca kalimat ta'awud. Oke. Yang kedua, berusaha diam dan jaga lisan. Kenapa kita harus diam jaga lisan? Siapa yang tahu? Mas Uli tahu? Belum. Mas Saiful belum tahu ya? Mas Rusna? Belum. Oke, kenapa kita ketika marah kita berusaha diam dan jaga lisan? Karena biasanya orang yang marah itu mulutnya itu biasanya ingin berkata kasar, ingin berkata jorok. Jadi kita itu harus diam. Dan kenapa kita dianjurkan untuk diam? Karena nanti ketika kita marah, maka kita kan emosi kita sedang bergejolak tinggi ya. Jadi ya gitu, kita apa itu? Miso. Miso. Mas pernah ya? Tapi yang sering saya dibisuin Mas Doni. Mas Doni sering miso ya? Enggak boleh. Saya harap nanti setelah kita mempelajari seperti ini, kalian tidak boleh miso lagi karena ya itu miso dosa ya. Miso ya. Iya. Miso. Oke. Yang ketiga yaitu mengambil posisi lebih rendah. Jadi apabila kita sedang emosi, sedang marah, posisi kita berdiri, maka kita itu harus mengambil posisi yang lebih rendah, yaitu dengan cara apa? Tidur. Yang lebih tinggi lagi apa? Berdiri Pak. Jadi gini ya, ketika kita marah dengan posisi berdiri, maka kita itu harus mengambil posisi yang lebih rendah, yaitu dengan cara katanya Mas Joni dengan cara duduk. Nah, tapi tetapi kalau kita dalam keadaan duduk masih marah, maka kita yang harus kita lakukan yaitu mengambil posisi yang lebih rendah, yaitu dengan cara duduk. Tidur. Kan setelah duduk masa duduk lagi. Jadi setelah duduk itu kita tidur. Duduk sambil Itu ngantuk gitu. Oke, jadi yang pertama apabila kita berdiri maka kita harus duduk. Ketika kita duduk kita harus berbaring atau tidur, gitu ya. Bisa dipahami? Iya Pak. Oke, selanjutnya yang keempat itu barang siapa yang bisa menahan amarahnya, maka dia itu oleh Allah di akhir akan akan dikumpulkan pada semua makhluknya, di hadapan semua makhluknya, dan dia itu oleh Allah disuruh memilih bidadari yang ada di surga. Enak ya? Jadi kalau Mas Krisna mau marah, jadi ingat hadis yang nomor 4 ini. Tapi saya masih kecil. Masih kecil? Enggak apa-apa. Nanti kalau marah ya apa ya? Ditahan dulu ya. Nanti kalau Mas Krisna sudah besar, nanti mendapatkan bidadari loh. Mau ya? Ini Pak. Jadi maksudnya milih bidadari yang apa itu yang diinginkan? Hah? Ya Pak jomblo ya Pak. Iya, udah gak jomblo. Sekarang Mas Krisna jomblo ya? Jomblo. Ya jadi itu kalau ada teman yang marah, stop, jangan marah ya. Nanti saya akan mendapatkan bidadari meskipun saya jomblo gitu ya. Oke. Itu yang poin keempat. Yang kelima yaitu segera wudhu atau mandi. Siapa yang tahu kenapa kita ketika marah disegerakan untuk wudhu atau mandi? Nggak tahu? Tidak tahu Pak. Oke. Jadi marah itu adalah perbuatan dari Setan. dan setan itu diciptakan dari api. Oke. Dan api itu bisa dipadamkan dengan cara dibasuh atau disiram dengan air. Oke. Jadi
kenapa kita itu disuruh untuk mandi atau wudhu? Karena setan itu adalah dari api, dan api itu kan bisa padam kita disiram dengan air. Tapi ibu saya kalau madamin api di gebuk gitu. Dikipasi ya? Digebuk-gebuk. Itu ketika masak air ya. Beda Mas, itu kayu bakar kok, bukan setan kok itu. Jadi kalau setan itu cara cara menghilangkannya dengan cara air. Kita untuk wudhu atau bisa untuk mandi. Mungkin itu. Silakan kalau ada yang bertanya. Iya Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan. Jadi gini, kalau misalkan saya marah, tapi nggak saya lontarkan karena saya nggak berani. Tapi saya cuma diem aja. Dalam hati. Iya, terus dulu saya nangis. Cengeng ya sama. Oke, pertanyaan yang bagus dari Mas Krisna. Jadi hukumnya apa hukumnya ketika kita marah? Tapi nggak saya lontarkan Pak, saya diem aja. Dalam hati. hati. Oke. Itu menurut yang sudah kita baca, yang sudah saya baca itu tidak apa-apa selagi marahnya itu di dalam hati. Akan berdosa apabila Mas Krisna itu marah ketika di dalam hati itu diterjemahkan ke dalam perbuatan. Ketika Mas Krisna di dalam hatinya ingin marah dan ingin bertengkar, dan Mas Krisna itu bertengkar beneran, jadi Mas Krisna itu marah. Tapi kalau Mas Krisna di dalam hatinya saja meninggalkan perbuatannya itu, maka Mas Krisna akan mendapatkan pahala. Jadi ya. Iya Pak. Jadi kan niat buruk kalau ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Oke. Mungkin Makasih Pak. Makasih. yang lain? Sudah. Ya sudah. Waktunya lihat Naruto. Dan waktunya ya. Bentar lagi 15 menit lagi. Oke. Langsung saja kesimpulannya. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu pengertian marah. Jadi apabila kita marah itu kita diharuskan atau diwajibkan untuk menahan emosi kita, karena perbuatan marah itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah atau dibenci oleh Allah. Kalau kita ingin dibenci oleh Allah, ya marah gak apa-apa. Tetapi kalau Mas Krisna ingin dicintai oleh Allah, maka Mas Krisna harus bisa menahan amarahnya gitu ya. Oke, jadi cara untuk mengendalikan marah yang diajarkan oleh Rasulullah nanti kan ada 5 ya. Ada 5 ya. 5. Itu 4 Mas. 5 gini. 1, 2, 3, 4, 6. 5. Oke, yang pertama apa yang pertama ya? Yang pertama dengan membaca syahadat. Itu mau masuk Islam Mas ya? Oke, yang pertama masa lupa dibuka ringkasnya tadi. Oh, ta'awud Pak. Ta'awud. Membaca ta'awud. Mantap awut. Yang lain? Ayo. Di situ ada. Apa ya Pak? Ayo. Yang lain? Iya, benar ta'awud. Oh, ta'awud. Iya benar. Tadi saya coba saya salahkan, tapi kok kamu bingung ya? Ini sudah ada. Nah, ini yang pertama membaca ta'awud. Oke, poin yang kedua yaitu Pak ini. Kalau yang lain, Mas Doni atau Mas Saiful? Oke, benar yang dikatakan Doni, yaitu kita itu harus diam atau menjaga lisan. Mas Doni itu. Mas Doni ringkas ya? Oke, benar, bagus. Oke, poin yang ketiga yaitu Itu mandi atau berwudu. itu yang terakhir. Yang ketiga yaitu apa? Mas Saiful, Mas Anwar. Oh, Mas Anwar nggak masuk ya? Mas Saiful dan Mas Doni gimana? Oke, benar lagi Mas Doni. Jadi ketika kita marah dalam posisi berdiri, maka kita itu harus mengambil posisi yang lebih rendah, yaitu dengan cara duduk. Oke. Poin yang kelima yaitu apa? Tadi yang Mandi atau wudu. poin yang keempat. Yang keempat, Saya lupa lagi. Tadi katanya Mas Bursa ingin milih bidadari gitu. oh iya Masya Allah. Iya Pak. Apa? Kalau kita bisa menahan amarah, kita akan dikumpulkan bersama Mas Doni. Bidadari deh. Jadi ya itu. Jadi harus ingat hadis seperti itu. Maka kalau kita marah, kita itu bisa mengendalikan marah kita. Maka kita itu pada hari akhir akan disuruh memilih bidadari yang Mas Bursa
Inginkan ya? Ingin. Oke. Poin yang terakhir yaitu bagaimana? Mandi atau wudhu. Oke. Jadi poin yang terakhir itu mandi dan wudhu. Ketika kita marah, segeralah mandi atau wudhu untuk menenangkan diri kita. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan lagi? Ampun Pak. Sudah. Ini sepatunya Pak. Masih 5 menit kok. Dan lagi ya. Oke. Setelah kesimpulan tadi, saya memberi tugas kepada kalian. Tugas yang pertama, catat ya. Ya, Tugas yang pertama yaitu harus mempelajari apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Apa itu pengertian marah. Yang kedua, harus mengetahui hadis ini, hafalannya, menghafal hadis ini beserta artinya dan mufradatnya. Sudah? Ampun Pak. Dan apabila nanti di pertemuan kemudian saya akan mengetes kalian, apabila kalian bisa menjawabnya, maka kalian akan mendapatkan nilai tambah dari saya. Gitu ya, bisa dimengerti? Siapa? Oke. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam materi yaitu ghibah. Ghibah ya? Iya Pak. Oke. Untuk ghibah bisa dibaca dulu di rumah, nanti pertemuan selanjutnya kita tinggal mengulangi. Nah, gitu ya. Oke. Sebelum saya akhiri, pesan saya jangan lelah untuk belajar ya. Ya Pak. Terus semangat, karena kalau kita ingin menggapai cita-cita, kita harus berusaha bersungguh-sungguh dulu. Nanti setelah kita selesai, kita akan mendapatkan yang kita inginkan. Jadi manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan Lelah. lelah. Masa bersungguh-sungguh lelah? Iya benar lelah, tapi ketika manjada wajada, ketika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapat Apa yang kita inginkan? Oke, itu mungkin pesan dan dari saya. Selanjutnya bisa diakhiri, Mas Ruslan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Jangan lupa ya tugas-tugas tadi ya. Iya. Oke, saya kira wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.